Apakah KPI hasil akhirnya perlu dikalibrasi? Saya akan jawab, tonton sampai habis supaya makin paham tentang KPI dan OKR. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui DM gue, ya, @samuelamarta. Datang dari teman kita. Wah, ini keren nih. Teman kita ini dari Balikpapan, ya. Dia dari Balikpapan bekerja sebagai OD, Organization Strategy Specialist. Keren banget namanya nih. Di perusahaan di Balikpapan, ya, namanya Devi. Halo Devi, salam kenal. Kita belum pernah ketemu, ya. Jadi di sini tidak ada rekayasa, ya. Jadi kayak mau main sulap. Anyway, oke, ini adalah pertanyaan Devi. Untuk KPI, apakah hasil akhirnya perlu dikalibrasi ya, Kak? Jadi penilaian individu dikalibrasi oleh pencapaian departemen dan dikalibrasi lagi dari penilaian GM atau General Manager mungkin ya di sini. Oke, praktek kalibrasi di KPI itu udah praktek yang umum di perusahaan-perusahaan dari zaman dulu ya. Waktu itu saya ingat waktu masih bekerja di sebuah bank, saya juga melihat dan menyaksikan, juga merasakan adanya kalibrasi. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kalibrasi itu apa sih? Gue akan jelasin dulu. Jadi kalibrasi itu begini, misalnya saya punya anggota tim gitu ya, saya seorang manajer misalnya, saya punya anggota tim. Lalu saya mereview pekerjaan anggota tim saya. Lalu kita menyimpulkan bahwa oke, kamu dapat nilai very good misalkan gitu ya. Ada good, very good, ada super good atau excellent misalnya begitu. Oke, kamu dapat nilai very good. Tapi nilai ini bukan nilai akhir karena harus dikalibrasi. Nah, artinya misalkan nama anggota tim saya adalah Jojo ya. Jadi Jojo kamu dapat very good berdasarkan conversation atau pembicaraan kita. Nanti hasil kamu ini saya akan bawa ke rapat. Ya, saya akan bawa ke rapat. Nah, di rapat ini, rapat sama siapa? Antar manajer dan juga sampai ke misalnya ke direksinya gitu ya, sampai ke direksi levelnya. Nah, di situ Jojo akan dibandingkan performance-nya dengan anggota tim lainnya. Jadi saya sebagai manajernya akan bilang, oke, untuk Jojo saya ingin kasih nilai very good. Lalu nanti saya akan di-challenge dengan manajer lain, dengan atasan saya juga, dan sebagainya gitu ya. Saya akan di-challenge untuk kenapa kamu ngasih nilai Jojo very good? Oh, karena dia sudah melakukan A, B, C, dan D. Oke. Nah, setelah itu mereka akan melihat, oh, kalau Jojo melakukan ini, itu mah nggak very good. Kalau di saya itu mah biasa aja. Itu good aja. Nah, disinilah terjadinya yang namanya kalibrasi. Ya, oleh karena itu, kalau kamu sudah pernah pengalaman kerja di perusahaan besar, mungkin kalian udah pernah ngalamin juga begini. Tadi kata manajer saya dapat very good, tapi setelah di-meetingin dengan semua pemimpin, saya jadi turun nilainya, jadi hanya good. Atau kebalikannya, mungkin ada yang pernah merasakan juga, bagi manajer saya good, tapi ternyata sudah dirapatkan, itu ternyata saya naik nilainya, jadi very good. Bisa juga itu harus terjadi, tapi jarang. Ya, kalau itu terjadi, wah, syukur ya teman-teman, dari good jadi very good, nilainya dinaikin malah setelah kalibrasi. Nah, jadi itulah yang dinamakan kalibrasi. Nah, sekarang yuk kita sama-sama kritis dengan proses tersebut ya. Saya nggak bilang bahwa kalau melakukan ini berarti salah semuanya, enggak ya. Cuman saya punya pemikiran lain aja. Pertama adalah, kenapa harus dikalibrasi? Nah, jawabannya adalah karena perusahaan yang masih menerapkan kalibrasi, dia masih menerapkan yang namanya distribusi normal. Distribusi normal ini adalah di mana nilai yang average itu biasanya lebih banyak masanya. Contoh, di sebuah perusahaan misalnya ada 100 karyawan. Ya, kalau menggunakan distribusi normal, artinya orang-orang yang nilai good, yang average, itu harus paling banyak. Oke, ya. Misalnya ada 70 orang, berarti itu distribusi normal. Sementara orang-orang yang nilainya very good, ya, itu nggak boleh banyak-banyak. Yang nilainya jelek banget juga nggak boleh banyak-banyak.
Jadi misalnya di sebuah organisasi, awalnya semua manajer itu bilang nilai kamu very good, excellent. Sampai pas dihitung-hitung, dari 100 karyawan kita, ada 70 orang yang dianggap very good atau excellent. Nah, kalau itu terjadi, kan distribusinya nggak normal gitu ya. Artinya yang paling kanan itu terlalu besar. Nah, itu harus digeser. Dipaksa digeser. Nggak bisa nih, kebanyakan yang very good 70 orang. Yang very good itu paling tuh cuma 10 orang harusnya. Jadi dipaksa untuk orang-orang itu yang dapat very good tuh hanya sedikit atau lebih sedikit dibandingkan yang dapat nilai rata-rata. Ya, nah ini adalah konsep distribusi normal. Kenapa kok kita menerapkan hal tersebut? Ya wajar juga sih, karena kan kalau wajarnya logikanya dalam sebuah perusahaan ya tidak semua orang itu bisa excellent atau very good gitu ya kinerjanya, makanya diambillah distribusi normal. Nah, itu adalah praktek kalibrasi dan distribusi normal dalam performance management. Nah, sekarang saya mau membawa pandangan yang baru. Oke, pandangan saya yang baru adalah begini teman-teman. Oke, pertama adalah kenapa harus dikalibrasi? Kalau KPI-nya itu sendiri memang sudah objektif, ya sudah betul-betul nggak bisa dibantah lagi. Karena KPI itu kan dan penilaian ya harusnya adalah membandingkan antara target individunya, target orang tersebut dengan pencapaiannya dia, bukan membandingkan antara pencapaian satu orang dengan pencapaian orang lain. Nah, ini yang harus kita pahamin. Jadi misalnya, balik lagi ke contoh anggota tim saya, misalnya namanya Jojo. Jojo punya target misalnya jualan 5 rupiah misalnya. Ya. Lalu ada anggota tim lain lagi yang dia punya target jualannya 10 rupiah misalnya. Nah, kalau Jojo bisa menghasilkan 6 rupiah, berarti Jojo memang sudah excellent. Kalau anak buah saya satu lagi ya, menghasilkan 6 juga, ya, tapi karena dia targetnya 10, ya dia nggak excellent, malah dia underperform. Jadi nggak perlu dikalibrasi. Ya, kalau dikalibrasi jadinya begini, oh berarti si Jojo mah biasa aja. Orang yang satu lagi juga dapatnya 6 kok, salesnya 6 rupiah. Oke, semoga ini masih mudah dimengerti ya teman-teman. Ini memang konsep yang bisa dibilang ini udah lumayan lah, S2-nya HR lah ya. Ya. Nah, tapi kalau saya prinsipnya adalah ketika saya mau memberikan performance review, saya membandingkan target orang ini apa, pencapaian seperti apa. That's it. Ya, tidak perlu dibandingkan antara orang ini dengan orang lain. Oke. Nah, lalu bagaimana dong Kak Sam? Berarti bisa dong kalau di organisasinya Kak Sam atau klien-klien yang dianjurkan dengan konsep ini, semua orang jadinya dapat nilai very good. Bisa. Kenapa enggak? Gitu ya. Kenapa enggak? Bisa juga. Nah, nanti jadi kita nggak perlu susah-susah ada kalibrasi lagi dan segala macam gitu. Itu udah nggak perlu lagi gitu ya. Nah, saya masih mau menjelaskan banyak, tapi karena ini kayak durasinya udah lumayan lama ya, tapi semoga prinsip ini dimengerti ya. Terakhir ya. Poin terakhir adalah supaya kita tidak perlu mengkalibrasi ya. Maka kuncinya adalah satu, penetapan target dan KPI-nya harus benar. Oke. Ya, harus benar. Sehingga ketika orang itu mencapai semua KPI-nya, sudah tidak ada lagi yang meragukan bahwa dia memang excellent kerjanya. Kalau setting KPI-nya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka ketika orang itu perform sesuai dengan KPI-nya, orang lain akan mempertanyakan. Gitu ya. Jadi itu justru kuncinya. Ya, jangan sampai kuncinya adalah target dan KPI-nya memang betul-betul harus tepat. Itu aja, oke? Nanti di video-video berikutnya gue akan bahas lagi soal distribusi normal ini dan sebagainya. So, Devi, semoga ini menjawab ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan tanyakan di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya di channel Tanya Kak Sam untuk belajar tentang HR, growth mindset, dan juga leadership. See ya!